Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita nih, Kak, di jam padat ya. Kita lanjutkan di malam. Di satu hari ini ada 2 kali kita meet ini. Eh, Terus menyambung dengan pertemuan tadi siang, ini kita langsung ke RTL ya, Kak, rencana tindak lanjut atau persiapan RTL, rencana tindak lanjut. Nah, sebelum itu saya share screen dulu sebentar. Bentar ya, Kak. Nah, pertemuan kita pada malam ini membahas tentang rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PJOK dan kesehatan. Nah, kita nanti pada malam hari ini ada durasinya 1 JP 45 menit ya, Kak ya. Kemudian sama-sama kita tenangkan hati dan pikiran, kemudian kita arahkan semua perhatian dan fokus kita untuk belajar. Kemudian munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa kita sama-sama berdoa. Semoga kegiatan kita malam hari ini aman, lancar ya, Kak, terkait jaringan internet nih belakangan ini agak susah. Nah, silakan minta Kak Surya pimpin, Kak, doanya, Kak. Baiklah kakak-kakak semua, mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan kesehatan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Kak Surya. Nah, untuk kakak-kakak nih, kalau ada yang belum masuk, teman-temannya tolong dijapri. Nanti takutnya ketinggalan karena sana hanya 1 JP ya, Kak. Nanti ketinggalan absennya malah nggak hadir terbacanya. Nah, kita lanjut. Kesepakatan bersama kita nih yang setiap slide ada nih kesepakatan kita. Jadi saya minta dinyalakan kameranya, ya Kak ya. Itu yang paling penting. Kemudian tujuan kita sesi hari ini yaitu merefleksikan pembelajaran modul 3. Kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, di modul 3 itu kita udah membahas tentang komunitas belajar yang kita laksanakan pada malam kemarin ya, Kak. Di malam Sabtu itu membahas tentang komunitas belajar di sekolah. Kemudian tadi siang kita juga membahas masih di modul 3 yaitu membuat rancangan pembelajaran berbasis proyek di dalam komunitas belajar sekolah. Nah, kemudian yang kedua tujuan kita pada sesi ini memahami penugasan RTL. Nah, jadi Kak nanti kita membahas tentang RTL ini, tentang penugasan Kakak terkait RTL rencana tindak lanjut. Nah, RTL ini nanti Kakak buat rencana tindak lanjut atau RTL ini terkait dengan rancangan yang sudah kakak-kakak buat tadi di pertemuan kita tadi siang. Nah, jadi ketika ada kakak yang belum selesai, silakan dilanjut. Kemudian nanti rencana tindak lanjutnya itu yang kakak sampaikan atau kakak presentasikan di komunitas belajar kakak. Jadi rancangan pembelajaran berbasis proyek yang sudah kakak buat, itu nanti tindak lanjutnya kakak akan mempresentasikan ke komunitas belajar di sekolah. Nah, itu bentuk RTL-nya. Kemudian nah ini agenda kita pada sesi ini yaitu pendahuluan, udah ya Kak, kesiapan belajar, penyampaian tujuan dan komitmen belajar. Kemudian refleksi awal. Nah, yang ketiga ini yang penting penyampaian RTL, pengantar tugas,
tugas RTL, penilaian, dan lini masa. Kemudian kita nanti ada dialog sedikit kalau masih cukup ya Kak waktunya. Kemudian diskusi dan tanya jawab tentang RTL. Kemudian yang terakhir baru penutup. Nah, kita masuk di pendahuluan yang pertama. Nah, kira-kira nih Kak, persiapan belajar kita itu kira-kira ada di level mana nih Kak? Terkait kita kaitkan dengan RTL aja ya Kak. Kesiapan kita dalam belajar dalam membuat RTL itu kira-kira nih di level mana nih? Kita nggak usah meluas nih, kita khusus di RTL dan rancangan pembelajaran berbasis proyek. Nah, kira-kira yang sudah Kakak ketahui atau persiapan belajar tentang RTL, rancangan pembelajaran berbasis proyek itu udah kira-kira sampai mana nih levelnya dari skala 1 sampai 10? Nah, coba Kakak ketikkan di kolom chat kira-kira skalanya sampai mana nih? Dari skala 1 sampai 10 persiapan belajarnya tentang eh, rencana pembelajaran berbasis proyek dan RTL ini kira-kira sampai mana nih? Atau pengetahuan Kakak nih yang sudah kita pelajari di 2 hari padat ini. Silakan Kak, boleh langsung menyampaikan atau boleh diketikkan atau dituliskan di kolom chat. Kak Bahari 6,5. Terus kira-kira yang lain? Silakan Kak. Mana nih yang lain? Apa cuman aktif apanya aja nih? Meet-nya aja, tapi ya orangnya nggak ada. Silakan Kak diaktifkan kameranya Kak. Nah, kira-kira sampai mana nih level persiapan belajar kita nih terkait rancangan pembelajaran berbasis proyek dan RTL, persiapan RTL kita. Baru Kak Bahari yang jawab. Level 6 lah kira-kira, Kak Sandy. Level 6 ya. Ya Bang. Yang lain nih kakak-kakak. Kak Pram, Kak Wiki, Kak Jai. Nah, sambil diketikkan ya Kak di kolom chat ya. Nah, kita lanjut tujuan pembelajaran. Nah, nanti kira-kira tujuan pembelajaran kita di RTL ini kita dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, aspek penilaian, lini masa, dan dengan baik dan benar. Ya Kak ya, tujuan kita pada malam hari ini, tujuan pembelajarannya itu memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, ini tujuan kita. Nah, kemudian kita masuk di refleksi awal. Nah, kita akan mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek atau PBL. Nah, ini bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan
kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, bagaimana nih menurut kakak-kakak? Bagaimana menurut Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian, jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Nah, kira-kira menurut kakak sekalian, apa nih pendapat kakak-kakak sekalian nih? PBL ini kalau kita lakukan bersama rekan sejawat di dalam sekolah atau komunitas belajar sekolah kita. Oh, sangat baik lah. Pembelajaran PBL ini kan pembelajaran yang menggunakan produk, Ya, konten, aksi nyata, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita terapkan di komunitas belajar di sekolah, itu sangat membantu di antara rekan-rekan guru, ada yang mungkin belum mengikuti kegiatan seminar apa segala macamnya, bisa membantu dia untuk meningkatkan eh, kualitas dan semangat mengajarnya. silakan yang lain. Itu menurut Kak Surya tadi sangat positif ya apabila kita melakukan pembelajaran berbasis proyek ini di Kombel. Nah, itu dia. Silakan yang lain. Kak Wiki, Kak Pram. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Kemudian apakah pemahaman kita terhadap Kombel ini sudah berdampak pada pembelajaran pada peserta didik? Nah, kembali lagi Kak kita ke komunitas belajar kita di sekolah masing-masing terkait pertanyaan ini. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Nah, bagaimana nih pelibatannya? Gimana? Kira-kira terlibat nggak semua di Kombel kita di masing-masing nih terkait meningkatkan kualitas pembelajaran nih, khususnya yang berbasis proyek. Nah, kembali lagi kita ke Kombel kita masing-masing di sekolah. Kira-kira keterlibatan rekan sejawat ini sudah maksimal atau belum nih? Menurut kakak-kakak sekalian, ini kita kembalikan ke Kombel kita masing-masing ya Kak di sekolah. Kemudian yang kedua ada pemantiknya lagi, apakah pemahaman kita terhadap Kombel sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, jadi KBS itu apakah sudah berdampak nih pada pembelajaran peserta didik kita? Jadi manfaat KBS itu tadi apakah sudah nampak nih atau belum? Nah, silakan kakak-kakak sekalian kembali merefleksikan tentang dua pertanyaan pemantik ini. Kak Bahari silakan atau Kak Pram. Apakah keterlibatannya sudah maksimal dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Kemudian apakah pemahaman kita itu terhadap KBS sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik atau belum? Nah, silakan Kak. Kak Jai, silakan Kak Vicky, Kak Bahari. Oke Kak, sedikit. Kalau untuk komunitas belajar ya, terus terang kalau di sekolah kami itu termasuk baru lah Kak. Memang isu tentang komunitas belajar itu udah lama. Cuman kalau komunitas belajarnya sendiri di sekolah itu baru. Nah, baru menjalankan, baru dibentuk, baru dibuat SK-nya dan segala macamnya. Ya. Mungkin kegiatan tuh belum maksimal lah kalau untuk komunitas belajar, tapi sudah jalan seperti itu Kak. Berarti masih dalam fase inisiasi ya Kak ya, baru memulai ya? Iya, baru memulai.
Oh, gitu. Sudah ada kegiatannya, Kak? Sudah, kalau untuk kegiatan sudah. Nah, kira-kira dalam eh, kegiatan Kombel itu yang Kak Fahri bilang masih dalam apa ya, dalam istilah masih baru ya, Yep. dikatakan baru ya. Ah, Dalam pertanyaan pemanti ini kira-kira sudah nampak belum apanya, Kak? Keterlibatan dari sudah. sejawat, kemudian dampaknya pada peserta didik, kira-kira udah berdampak atau belum, Kak? Kalau untuk keterlibatan teman sejawat itu sudah sangat besar, Kak. Udah ya, Kak ya? Memang di situ memang melibatkan teman-teman semua kan, saling berbagi. Nah, itu nanti Ya. kalau ada yang seperti ada pelatihan seminar di luar itu nanti di sekolah mereka langsung menyampaikan di komunitas belajarnya seperti itu. Termasuk nanti Kak Bahari ya, nyampaikan ketika Kak Ya, Bahari selesai pendidikan ini ya. Ini banyak ya ilmunya sama. yang ya. Kemudian apa namanya untuk RTL kita ini nanti terkait RTL dan rancangan pembelajaran kita nanti ini penugasannya nanti juga disampaikan di Kombel. Nah, itu termasuk ke dalam pengetahuan baru nih kita berbagi praktik baik pada Kombel kita. Nah, jadi kira-kira yang lain nih Kak untuk di sekolah Kak Bahari mungkin tadi pendapatnya baru memulai dan udah beberapa kali membuat kegiatan di Kombel. Nah, kira-kira di sekolah kakak-kakak nih yang lain, kira-kira Kak Wiki atau Kak Jai, silakan Kak. Kemarin kalau nggak salah Kak Wiki atau Kak Rico nih pernah menyampaikan tentang Kombel bahwa Kombel di sekolahnya nih sudah berjalan nih. Kira-kira ada Kak Wiki nggak nih? Ada Kak Wiki, silakan Kak berbagi cerita nih, berbagi pengalaman nih terkait Kombel. Kira-kira di dua pertanyaan pemanti ini gimana Kombel Kak Wiki di sekolah? Mana Kak Wiki nih, Kak Rico, silakan Kak Rico. Siap. Tunggu dulu, saya baca dulu ya. Ini bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ada komunitas belajar sudah pembelajaran. Nah, coba sedikit awak ceritakan Kak ya mengenai Kombel kami nih. Ya, Kombel kami ini tugas-tugasnya itu memang pertama tugas fokus ke masalah-masalah guru aja Kak. Pertama PMM, pengerjaan PMM kami itu kan mana yang kami belum mengetahui, ada tutornya yang mengajarkan lah begitu. Sejauh ini Kombel kami itu belum yang terhadap peserta didik itu sepertinya belum ada ininya, belum berdampak ke peserta didik. Nampak kelihatannya lah Kak Zen. nah itu. Nah, Terakhir kali pengaplikasian praktik baik pembelajaran Canva. Nah, itu kan berdampaknya untuk guru. ya Nah, itu begitu. berarti sudah diimplementasi ya. Cuman untuk berkelanjutannya belum ya. Sebetulnya nanti kalau kalau untuk berkelanjutannya Kak, walaupun tadi Kakak bilang terakhir tadi baru materi Canva misalnya ya. Kalau untuk PMM oke lah untuk kita guru. Nah, kalau untuk Canva itu sebetulnya kalau kita hubungkan untuk pembelajaran peserta didik itu bisa kita manfaatkan itu Kak. Karena apa? Di Canva kita bisa membuat model-model pembelajaran
yang akan kita sampaikan di kelas kita. Kita bisa dengan menggunakan atau memanfaatkan Canva sebagai dapat di Canva itu di Kobel Kak Rico, bisa kita lanjutkan. Nah, jika kita sudah paham di Canva, bisa kita membuat model atau apa namanya ya RPP atau apa namanya Kak Bagi apa itu namanya kalau ya model ya, model pembelajaran atau apa tuh? Kita buat dalam bentuk Canva nih materi-materi pembelajaran kita. Kita edit di Canva. Nah, seperti itu. Jadi ada imbasnya kepada peserta didik kita. Menampilkan itu. Nah, menampilkan slide pembelajaran slide PPT itu materi ya. Bisa. Jadi itu maksudnya pertanyaan kedua ini, apakah pemahaman kita itu sudah berdampak kepada pembelajaran peserta didik? Nah, otomatis tergantung fase kita di mana nih kombelnya. Nah, di sini kalau kita kaitkan dengan rancangan pembelajaran yang berbasis proyek itu tadi sama, nanti imbasnya kepada peserta didik karena kita membuat rancangan pembelajaran berbasis proyek ini untuk dikerjakan kepada peserta didik kita. Nah, itulah tadi yang kita rancang ketika meet siang tadi. Kakak-kakak kan tadi diminta untuk merancang pembelajaran berbasis proyek. Nah, seperti Kak Bahari tadi, Kak Rico sudah coret-coret juga. Sudah mulai istilahnya udah dalam gambaran pemikirannya nih apa yang akan dibuat. Nah, kemudian di RTL ini tadi, itulah nanti kakak menyampaikan rancangan pembelajaran berbasis proyek itu tadi ke kombel kakak masing-masing. Jadi kakak mempresentasikannya itu di sekolah kakak masing-masing dengan kombelnya. Nah, itu dia. Kemudian sampai di sini ada Kak lagi yang mau disampaikan atau ditambahkan Kak Fauzi atau Kak Bahari? Silakan Kak. Pas ya. Nah, kemudian kita lanjut. Bagaimana melibatkan voice, choice, kemudian ownership peserta didik dalam pembelajaran PJBL. Nah, sama-sama kita masih ingat mungkin ya, voice, choice, dan ownership, yaitu voice itu suara, choice pilihan, dan ownership keterlibatan ya Kak, peserta didik. Jadi dalam pembelajaran berbasis proyek itu apakah kita sudah memasukkan di dalam situ unsur-unsur voice, choice, dan ownership. Jadi di situ peserta didik bebas nanti untuk bersuara, kemudian choice itu pilihan, memilih apa saja kegiatan yang akan dia lakukan dengan rancangan proyek yang kakak buat. Nah, jadi di sini kita harus melibatkan voice, choice, dan ownership. Nah, itu yang berikutnya yang harus kita perhatikan dalam pembelajaran PJBL ini nanti atau RTL. Kita harus melibatkan voice, suara, choice, pilihan, kemudian ownership, keterlibatan peserta didik. Nah, kemudian kita lanjut. Ini tujuan paradigma perubahan diri kelas dan kelas dalam PJOK, kemudian keterampilan pedagogik guru yang berpusat pada peserta didik, kemudian keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, di sini keterampilan pedagogik guru PJOK ini yang berpusat pada peserta didik, kita dapat merubah paradigma diri dan kelas dalam PJOK, kemudian keterampilan kita menggerakkan rekan sejawat. Nah, jadi keterampilan kita menggerakkan rekan sejawat ini nanti bisa kita lihat di dalam kombel ketika kita membuat rancangan pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini kita kan seperti yang sudah kita sampaikan atau kita bahas, di kombel ini kita harus berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat kita. Nggak bisa kita sendiri, Kak.
Intinya kita harus kolaborasi kerjasama dengan rekan sejawat. Nah, kemudian lanjut lagi. Penyampaian RTL-nya. Nah, nih pengantar tugasnya, Kak. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar ini adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah. Nah, kita dituntut nih Kak, guru PJOK, yaitu mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik. Nah, baik itu dari dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, kemudian di dalam program kita ini yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Kemudian untuk selanjutnya kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, jadi intinya kita diminta untuk berkolaborasi dengan membuat RTL ini. Kemudian kolaborasi di sini dimaksudkan kita mengajak teman sejawat atau melibatkan teman sejawat kita yang ada di dalam komunitas belajar kita di sekolah. Kemudian kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Nah, jadi kita membuat rancangan itu terlebih dahulu kita harus memanfaatkan atau mengidentifikasi dulu. Kemudian kita manfaatkan apa aset yang tersedia di sekolah. Kemudian RTL yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Nah, penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dan struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Kemudian apa nih Kak, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator. Nah, jadi nanti apa yang sudah Kakak buat ada beberapa hal yang meliputi penilaian. Yang pertama itu bahan tayang, jadi videonya, kemudian notulen. Nah, nanti ketika kakak buat RTL itu tadi atau mempresentasikan perencanaan proyeknya tadi, itu kakak nanti harus ada notulen rapatnya atau notulen kegiatannya, kemudian catatan diskusinya, kemudian bahan tayangnya harus ada juga. Melalui proyek itu tadi kakak presentasikan, kemudian kakak buat bahan tayang seperti yang sudah tadi kita buat di siang tadi ya Kak, contohnya sudah ada, kakak buat bahan tayangnya, kemudian kakak presentasikan. Kemudian dokumentasi kegiatan berupa video atau foto kegiatan, video, foto kegiatan, dan terakhir dokumen lain-lain yang relevan. Nah, kemudian dokumen yang lain ini dimaksud di sini yaitu notulen tadi ya Kak, kemudian absen, kemudian umpan balik. Umpan balik ini kakak bisa buatkan video ketika rekan sejawat kakak ini memberikan umpan baliknya, kakak videokan boleh. Itu nanti kakak selipkan di bahan tayangnya itu tadi. Oke Kak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Kak? Pengantar tugas ini. Silakan Kak.
Kak, silakan ditanyakan Kak. Nanti jangan ada yang miskomunikasi kita nanti ini Kak terkait RTL. Karena rancangannya sudah ada tadi di siang tadi sudah kita buat atau sudah saya berikan contohnya, tinggal Kakak mengembangkan dan sesuaikan dengan apa yang ingin Kakak buat di Kombel atau di rencana pembelajaran berbasis Kakak. Aduh. Pas ya Kak, nggak ada lagi, nggak apa ya, sudah paham ya. Oke, pas Kak. Cuman kelengkapan rencana dalam struktur ini kan yang 9 tadi Kak ya, yang pertanyaan Ya, 9 tadi. jadi nanti yang sudah Kakak buat rancangan itu tadi, itu nanti yang Kakak presentasikan Iya, siap. di dalam Kombel. Atau boleh nanti seperti ini tugasnya, nanti sebentar ya Kak, kita lanjut dulu slide-nya bentar. Nah ini rencana tindak lanjut RTL. Rencanakan langkah kita selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Nah, modalnya penugasannya ini ada rencana tindak lanjut melalui komunitas belajar. Kemudian ini tujuan pembelajaran khusus sudah. Kemudian, nah ini bahan tayangnya. Komponen programnya yaitu program atau kegiatan, judulnya ya Kak. Kemudian latar belakang, tujuan program, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kemudian struktur, pernyataan, kemudian rencana evaluasi, kemudian kemungkinan tantangan. Nah, izin Kak, sebelumnya yang RTL, apa rancangan yang sudah kita buat tadi siang, kayak Kak Bahari tadi, itu hanya untuk penugasan di modul berapa tadi Kak Bahari? 3.1C1 ya? Bentar, saya lihat. Bukan rupanya. 1C2. Nah, lo Kak Bahari. Ya, siap Kak. Izin, maaf Kak, tadi yang kita buat rancangan itu ternyata hanya untuk penugasan di 3.1C2. Iya. Yang untuk RTL ini kita harus membuat rancangannya lagi Kak. Nanti saya bagikan contoh, bentar ya Kak. Bentar. Saya share dulu contohnya Kak, bentar. Nah, kelihatan nggak? Udah kelihatan. Nah, ini nanti yang akan kakak presentasikan. Kebetulan saya mengambil juga temanya melestarikan olahraga permainan tradisional atau permainan benteng. Kemudian di sini kita buat latar belakangnya sesuai yang di PPT tadi. Salah. Lagi zoom ya. Nah, ini judulnya Kak ya. Saya juga tadi mengambil menggali dan melestarikan olahraga atau permainan tradisional permainan benteng. Kemudian nanti di slide berikutnya ada latar belakangnya. Nih.
Setelah itu tujuannya, lalu capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, kemudian struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar, kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, ini kita yang memanfaatkan aset tadi ya Kak ya. Kemudian rencana evaluasi, kemudian tantangan. Nah, di sini sampai di sini slide-nya tadi, ini baru kita nanti presentasikan videonya Kak. Nah, ini yang kita presentasikan itu di Kombel kita. Kemudian ini nanti ada umpan baliknya. Ini umpan baliknya dari rekan sejawat. Nah, baru di sini ada undangan rapatnya, undangan untuk kegiatan Kombelnya, kemudian absen, serta ini apa nih? Berarti Kak, undangan itu kita pribadi yang buat ya? Ya, bisa. Kan ketua Kombelnya ada kan, Kak? Ada. Nah, kalau Oh, ada ketua Kombel, kita bisa buatnya melalui ketua Kombel aja. Kakak ketua Kombelnya? enggak. Ada kurikulumnya. Nah, bisa. Jadi, tunggu, ini kurang jelas nih saya ini apa nih ya. Oh, ini ketua ketua Kombel kalau nggak salah nih. Undangan atau apa tadi nih? Yang jelas ada absen, ada undangan juga sama notulen. Nah, ini dia bentuk dokumennya yang akan kakak-kakak buat untuk penugasan. Kalau yang tadi kan rancangan pembelajarannya nggak ada latar belakang abstrak ya Kak ya. Nah, sementara ini programnya lebih struktur lagi, ada latar belakang, ada tujuan, capaian langkah, dan pernyataan tentang kapasitas. Nah, itu dia. Jadi nanti kakak ini dengan materi yang nanti kemudian kakak dengan tujuan dan latar belakangnya serta yang lain-lain di bawahnya. Nah, itu Kak. Silakan yang ingin bertanya yang belum paham. Cendora. Pas ya? Oke, pas ya. Jadi yang rancangan pembelajaran berbasis proyek tadi Kak Bari sudah kan? Sudah Kak, sudah. Tinggal dieksekusi aja kan? Tinggal Ya, eksekusi. Tinggal ngedit-ngedit, nambah-nambahkan sedikit. Nah, siap. Nanti tinggal kakak upload, kemudian kakak lanjut membuat RTL ini. Karena ini nanti waktunya kan mepet nih Kak. Kalau sekiranya kakak diangsur, bisa kakak buat videonya lebih bagus. Yang lain juga ya Kak ya. Nah, kita lanjut. Nah, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini judul program kegiatan berkenaan Pancasila udah ya Kak, langsung. Ini sudah jelas, kemudian latar belakangnya kita pastikan kita melibatkan suara pilihan dan kepemilikan atau keterlibatan tadi. Nah, ini sudah. Dan ini tujuan program dan capaian langkah-langkah yang diharapkan. Nah, ini sudah jelas. Nanti nah, ini ada contohnya Kak. Contoh nama proyeknya misalnya ini, yuk gerak. Kemudian berdiskusi mengembangkan materinya seperti apa dan aktivitas konsep usahanya. Nah, ini seperti ini. Kemudian pelibatannya ada guru mapel IPA,
kemudian mapel bahasa Indonesia. Nah, ini bisa kakak kembangkan. Nanti saya juga share contoh yang tadi ke grup ya kakak Bapak. Tinggal kakak kembangkan dan cari materi yang tidak sama. Nah, ini ada aspek penilaian RTL. Yang pertama itu tujuan programnya. Ada beberapa aspek yang dinilai dari tujuan, ada 3. Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program. Ketiga, keterlibatan komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian rencana evaluasi. Nah, itu beberapa aspek yang dinilai di dalam RTL. Nah, kemudian ini lini masanya. Penyusunan RTL atau rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL malam ini ya Kak, yang saat ini ya. Kita mulai menyusun rencananya, kemudian menyusun dan unggah di LMS RTL-nya dilengkapi dengan dokumentasi berupa video, foto, notulen, catatan diskusi, kemudian absen kalau bisa ada ya Kak absen. Nah, kemudian baru nanti ada penilaian setelah unggah RTL. Setelah kita unggah, kemudian penilaian serta nanti ada umpan balik RTL. Itu umpan balik itu nanti ada tatap maya lagi kita, kalau nggak salah ada tatap maya lagi tuh terkait dengan umpan balik. Nah, jadi ini lini masanya Kak. Jadi sehabis sesi ini kakak-kakak diharapkan udah mulai menyusun rencana tindak lanjut. Kemudian kakak unggah, rencana tindak lanjut itu kakak susun dan unggah di LMS beserta videonya seperti yang sudah saya lihatkan contohnya tadi. Nah, kemudian baru nanti dinilai RTL yang sudah kakak unggah. Baru nanti umpan balik. Ketika nanti tatap maya di hari berikutnya nanti. Baru nanti kita umpan balik. Kemudian lanjut. Baru diskusi dan tanya jawab, silakan. Kakak-kakak yang ingin bertanya terkait RTL, silakan. Jangan nanti ada yang apa Kak, salah konsepsi kita nanti, tidak cocok pemahaman kita nanti terkait RTL. Silakan. Terkait absen Kak, itu absen ini seluruh guru-guru yang ada di sekolah kita itu kita buat Kak ya. Ya Kak, untuk absen ketika kegiatan itu absen kehadiran. Absen kehadiran. Ya, kemudian ada notulennya kegiatan hari itu. Biasa kan kalau notulen itu apa kegiatan hari itu, kemudian apa nama kegiatannya itu seperti itulah, seperti notulen biasa. Kemudian ada undangan rapatnya Kak, ada undangan ombelnya. Izin Kak bertanya, Ya, untuk notulen itu notulen sekolah atau per individu guru Kak? sekolah Kak. Jadi kalau individu guru itu kan absen. Nanti kan notulen itu kan satu aja kayak rapat gitu kan ada notulennya apa kegiatannya, apa materi yang dibahas, yang disampaikan bisa tuh seperti itu. Jadi nanti kakak fotokan seperti contoh yang sudah saya share screen tadi. Kan ada 3 lembar tuh notulen, kemudian undangan rapatnya, undangan kegiatannya, baru absen. Berarti undangannya itu ditujukan ke guru-guru gitu Kak? Ya, undangannya itu ke guru masing-masing. Teman-teman kita ya di sekolah. Ya Kak. Ya, Terus itu silakan paling Kak, yang lambat ingin. kapan Kak? Gimana Kak? Untuk jadwal pengumpulannya kapan Kak? Nah, ini dia Kak. Kalau untuk jadwalnya dia kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Jangan sampai kita nanti menumpuk tugas kita kan Kak.
Kalau untuk jadwalnya itu yang jelas sebelum tanggal 19 kalau kita bisa apa kan. Tapi kalau due date di LMS-nya, jadwal di LMS-nya itu biasa 1 atau 2 hari setelah kegiatan ini. Karena tadi kan ada di lini masanya nih. Nah, Karena kan ada di lini masanya tadi nih setelah sesi ini kita langsung menyusun programnya. Kemudian langsung membuat videonya. Ntar saya lihatkan lagi lini masanya Kak ya. Nah, ini Kak Pram. ya Kak. Jadi setelah sesi ini kakak-kakak udah langsung diminta untuk menyusun kegiatannya. Rencana kegiatan tindak lanjut itu. Oke Kak? Berarti yang dulu yang pertama apa ya Kak? Yang untuk merancang pembelajaran berbasis apa nih kan? Ya, Proyek ini. itu kan ya. Nah, yang ini Nah, yang setelah itu, RTL-nya lagi. oh berarti ada 2 kali gitu Kak pengambilan videonya. Ya. Enggak, videonya satu aja yang RTL ini yang rancangan tadi siang itu untuk Yang di Kombel ya kan Kak? Ya, itu untuk di Kombel itu aja. Kalau untuk RTL mungkin terkejar lah Kak. Kalau untuk kita langsung sosialisasi ke Kombel, saya rasa agak-agak rumit juga nih ngumpulkan guru nih yang cari waktu yang pas gitu kan. Biasanya hari apa? Biasa Kombel hari Sabtu nggak ya? Ya Kalau biasanya kami hari Sabtu tuh Kak kami. ya kalau kami Sabtu libur nih. Oh iya ya. Biasa kalau di SMA hari apa Kak? Kalau kami belum ada jadwal tetap Kak. Cuman pasti dalam 1 bulan itu tetap ada kegiatan, cuman ada jadwal tetap kan. Cuman yang saya khawatirkan kalau kita lini masanya kan enggak lama nih kan. Ya. Dalam minggu ini kan sibuk nih kegiatan di kecamatan nih. Termasuk kan Iya. nanti rekan-rekan yang lain Kak Prambagai kan. Takutnya itu nanti Kak. Betul Kak Bari. Nah, itu nanti kakak apa aja kondisikan aja di sekolah gimana caranya yang bisa yang jelas nanti ada apanya atau nanti setelah ini kita bahas lah. Masih di rumah Kak. Setelah ini kita bahas nanti Kak ya. Siap Kak. Nah, Oke Kak. kira-kira ada yang ingin ditambahkan lagi Kak? Nah, kemudian kita lanjut di sesi akhir. Ini ada merefleksikan pembelajaran modul 3. Berarti modul yang sudah kita pelajari itu di modul 3 itu yang pertama tentang Kombel, kemudian pembelajaran berbasis proyek di dalam Kombel, kemudian ini yang terakhir RTL ya Kak, termasuk di modul 3. Nah, kemudian kita memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, ini sesi akhir dan di awal tadi sudah disebutkan juga tujuan kita sesi hari ini. Kemudian penutup, kira-kira sebelum kita tutup ada nggak nih tambahan dari Kak Surya atau Kak Pramuji? Kalau tambahan, Saya khawatir kalau nanti ini yang diam nggak ada respon untuk bertanya, nanti takutnya nanti malah bingung nih. Udah mengerti mungkin Kak. Mudah-mudahan ya Kak, aman ya. Sedikit Kak. Siapa? Kalau seandainya guru-guru di sekolah kita itu susah nih cari waktu yang tepat, kalau kita kumpulkan teman-teman kita semua tapi atas nama Kombel gimana Kak? Kan ada bukti ininya kan, yang ini betul-betul Kombel nih, itu tidak kan Kak? Ya, gini aja Kak, nanti kita bahas. Nanti kita bahas Kak ya. Oke. Sip. Oh iya ya, maaf Kak. Kemudian Kak Pram, pas? Pas Kak. Siap. Baik, kakak-kakak sekalian. Jadi itu
terkait tentang RTL, itu sudah yang jelas kita harus perhatikan unsur-unsurnya, kata tahapan-tahapannya di dalam RTL terkait tujuannya, kemudian latar belakangnya itu harus jelas ya Kak dalam RTL ini. Kemudian apa lagi tadi? Nah, lini masanya ini yang penting tadi. Lini masanya harus tahu kita lini masanya tadi mulai dari sesi habis sesi ini tadi, langsung kita harus menyusun rencananya atau rancangannya. Kemudian lanjut, penutup sudah. Nah, pantun. Kita lanjut. Nah, baik kakak-kakak sekalian, tiba kita di akhir pertemuan sesi malam 1JP terkait RTL. Mudah-mudahan nanti lancar Kak ya dalam kita membuat RTL. Mudah-mudahan rekan sejawat kita juga mau nanti diajak berbagi praktik baik terkait RTL ini. Nah, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan kegiatan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan juga seterusnya sampai kita di akhir penghujung pendidikan PKG ini kita masih diberikan semangat. Ya. Baik, kakak-kakak sekalian, kita foto bersama. Kameraku keblokir Kak. Apa ceritanya tuh? Salah pencet tadi. Itu makanya belum jumpa, lanjut aja lah Kak. Yuk, kita foto ya Kak ya. Tuh, 2, 3. Ya. Tunggu Kak, saya belum. Betul. Saya belum. Ulang. Ulang ya. Ulang. Yang kameranya apa bisa di on kan, punya aku keblokir. Yuk, tuh, 2, 3. Oke. Oke, sip. Bentar Kak ya, saya stop recordnya dulu.